kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Agus, dipimpin doanya Agus. Baik Bu. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Agus. Sama-sama Bu. Nah, untuk menambah semangat belajar kita, sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu hitung ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya. Dari Sabang sampai sambung menyambut kita itulah Indonesia. Indonesia dan padamu Mengingat kita masih di masa pandemi ini, maka tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Semua hadir ya, oke. Nah, ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sih manfaat yang diperoleh dari hidup hemat energi itu? Bayar listriknya murah, Bu. Iya, benar sekali. Bisa menghemat biaya, benar. Terus apa saja contoh hidup hemat energi itu? Matikan lampu kalau siang kalau tidak diperlukan, Bu. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu sajikan ini ya. Nah, sudah nampak gambarnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kalian lihat apa yang terjadi pada gambar. Listriknya mati, Bu. Iya, betul. Pakai lilin. Ada pemadaman listrik. Apa biasanya yang menjadi penyebab pemadaman listrik itu? Konslet, Bu. Konslet. Lagi apa lagi? Enggak cukup, Bu. Saluran listriknya belum bayar. Benar. Minyaknya habis, Bu. Ya. PLN-nya habis, bisa terjadi angin kencang atau mesinnya rusak atau bisa jadi karena untuk menghemat sumber energinya. Nah, kalau sumber energi kita habis, sumber energi listriknya habis, bagaimana cara kita solusinya? Apa solusinya? Harus berhemat, Bu. Hemat energi, Bu. Iya, saling berhemat. Kita juga selain berhemat, kita juga dianjurkan untuk membuat sumber energi alternatif ya. Sumber energi alternatif. Nah, perhatikan tujuan dari pembelajarannya hari ini ya. Yang pertama adalah nanti kalian akan menguji manfaat tentang sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, nanti kalian akan membuat laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Kemudian kalian akan menyusun teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, siapa yang selama mengikuti pelajaran ini aktif, ya? Cepat dalam mengumpulkan tugasnya, nanti akan Ibu berikan hadiah, ya. Ayo, yang semangat belajarnya, harus semangat ya belajarnya anak-anak. Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke nih, ada teks energi listrik pada kentang. Nah, untuk membaca teks ini, Ibu minta Edia, coba Edia dibaca Edia. Iya, saya baca ya, Ibu. Ya. Energi listrik pada kentang. Kalian tentu sering menggunakan energi listrik di rumah
apakah ada energi alternatif pengganti listrik? Tanpa kita sadari, jenis tanaman dapat menghasilkan listrik. Misalnya padi, pohon kedondong, kentang, dan lainnya. Selain sebagai bahan makanan, kentang ternyata dapat dijadikan sebagai sumber alternatif. Krisis energi listrik harus segera ditangani. Salah satunya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Banyak sumber listrik yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah kentang. Dalam buah kentang terdapat larutan elektrolit yang dapat menghantar arus listrik. Peneliti Rabinowitz telah melakukan percobaan mengenai tanaman yang dapat menghasilkan energi listrik. Dia telah menemukan teknik sederhana untuk membuat kentang menghasilkan energi listrik. Mengapa lampu senter dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter, kentang, dan lempengan-lempengan tersebut menghasilkan arus listrik. Hal tersebut terbukti dengan angka yang tertampil pada alat pengukur arus listrik. Selain kentang, buah apel, jeruk, dan kulit pisang juga dapat menghasilkan energi listrik. Apabila penemuan ini terus dikembangkan, maka pemanasan global dapat perubahan iklim dapat diminimalisir dan tidak perlu merusak lingkungan untuk menerangi bumi. Iya, terima kasih ya dia. Nah, sekarang dari teks itu berarti ada energi listrik yang terkandung di dalam kentang. Itu sudah terbukti oleh peneliti Rabinowitz. Nah, ada yang sudah pernah coba? Sudah ada belum yang pernah coba? Belum. Selama ini ada nggak yang tahu bahwa kentang itu bisa menghasilkan listrik? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Bisanya dimakan, Bu. Iya, betul. Karena itu bahan makanan ya, yang setahu kita ya, ternyata ada energinya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita tonton dulu video ini. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini Gama akan lakukan percobaan tentang energi listrik menggunakan kentang. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain kentang, paku, koin, kabel dan penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah yang pertama, kita masukkan koin dan paku ke dalam kentang. Masing-masing kentang berisi satu koin dan satu paku. Minimal jaraknya 2 cm ya teman-teman. Langkah yang kedua, kita jepit sambungan kabel ke masing-masing koin dan paku. Cara menyambungkan kabelnya adalah penjepit yang merah kita jepit ke koin. Dan penjepit yang hitam kita jepitkan ke paku di kentang berikutnya. Begitu juga seterusnya ya teman-teman. Dan yang terakhir kita jepitkan ke lampu LED. Yeay, percobaannya berhasil teman-teman. Dari percobaan ini ternyata kentang bisa menghasilkan energi listrik.
Oh iya teman-teman, semakin banyak kentang yang kita gunakan, maka semakin terang cahayanya. Mudah kan teman-teman? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah video tentang cara membuat cara membuat energi listrik menggunakan kentang. Nah, nanti ya tugas kalian, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, tugas kalian nanti adalah untuk melakukan percobaan menguji energi listrik yang ada pada kentang. Nah, nanti setelah selesai kalian melakukan percobaan, kalian akan menuliskan hasil laporannya, ya. Kemudian setelah menuliskan hasil laporan percobaannya, kalian juga akan menyusun teks petunjuk teks petunjuk dari percobaan tersebut. Nah, sebelum menyusun teks petunjuk, kita harus tahu dulu apa sih hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, coba perhatikan di sini. Dalam menyusun bahasa petunjuk, kita harus yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan itu, yang pertama menggunakan kalimat perintah halus, ya. Kalimat perintah tapi tidak ada kalimat tanda seru di akhir kalimat. Kemudian, kita juga menggunakan kata yang bermakna dan lugas, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan keraguan bagi pembacanya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Paham? Sudah paham belum? Oke. Paham, Bu. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar percobaannya. Nah, kalian Ibu bagikan kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu Mega, Marzuki, dan Edia. Untuk kelompok 2, Risma, Epriani, dan Titi. Untuk kelompok 3 itu Suhida, Triatma, sama Agus. Terus yang keempat, kelompok 4 itu Rika sama Iza ya. Nah, nanti kalian lakukan percobaannya untuk menguji kentangnya. Alat-alatnya sudah lengkap semua kan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang ayo coba kalian praktekkan seperti gambar yang di situ. Ada juga gambar di buku kalian ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya. Sekarang coba kelompok 1, Mega. Bu. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat energi alternatif listrik menggunakan kentang. Ibu akan memberikan soal tes evaluasi ya. Sudah dapat semua soalnya? Sudah, Bu. Nah, bagi yang sudah, silakan maju ke depan. Ayo, siapa dulu yang selesai tadi? Siapa yang pertama selesai? Iya, Bu. Saya, Bu. Iya. Nah, sesuai janji Ibu akan memberikan hadiah. Nah, ini hadiahnya ya, Nak. Nah, jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar energi alternatif, Bu. Iya, kita belajar tentang energi alternatif. Bagaimana cara membuat energi alternatif dari bahan makanan. Kita juga belajar apa tadi? Tentang menyusun Membuat teks petunjuk, Bu. Iya, kita juga sudah belajar tentang membuat teks petunjuk. Nah, jangan dilupa ya, itu langkah-langkah teks petunjuknya. Karena untuk besok pagi, pembelajaran kita masih tentang teks petunjuk, tapi akan kita sajikan dalam bentuk poster. Mengakhiri kegiatan belajar kita, mari dipimpin lagi doanya, Agus. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Agus. Sama-sama, Ibu.